Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu kembali di channel Mantos Wito, channel pendidikan pengetahuan dan alam sekitar. Terima kasih tentunya sudah bergabung di channel ini. Baik, kali ini kita akan bahas mengenai lingkaran ya. Nah, di sini saya gambarkan itu ada suatu persegi panjang ya, di kanan kirinya itu ada setengah lingkaran masing-masing, ada ukurannya juga. Di situ lebar 20 cm, panjangnya 30 cm. Nah, tentukan luas dan keliling daerah yang diarsir. Teman-teman, karena kita lihat di sini ada persegi panjang ini sebenarnya ya. Maka di sini sebenarnya kalau mencari daerah yang diarsir, itu sebenarnya mencari luas persegi panjang. Nah, ini kalau kita lihat di sebelah ini, kalau saya pindahkan ini kan setengah lingkaran ya. Dan yang satunya itu kalau saya jadikan satu kan jadinya ini lingkaran penuh nih. Jadi satu lingkaran penuh. Maka di situ kalau mencari luas daerah yang diarsir itu berarti luas persegi panjang kita kurangi luas lingkaran. Jadi kita gabung teman-teman ya. Kalau luas persegi panjang tentunya adalah panjang kali lebar, sedangkan luas lingkaran itu bisa PR kuadrat ini ya. Nah teman-teman, karena di sini jari-jari diameter lingkarannya itu 20 cm yang sama dengan lebar persegi panjangnya, maka di situ kita masukkan angkanya. Persegi panjangnya 30 ya, lebarnya 20. Nah, ini dikurangi karena diameternya 20, maka jari-jarinya jadi 10 cm ya. Maka di situ pakai 3,14 kali 10. Nah, ini dikuadratkan tentunya. Nah, tentunya 30 kali 20 ketemu 600 dikurangi 3,14 kalau 10 kuadrat ya. 100. Maka di situ tinggal 600 dikurangi 3,14 kali 100 jadi 314 ya. Maka kalau 600 kurang 314 akan ketemu 286 cm persegi. Nah, itu untuk luas daerah yang diarsir, teman-teman. Bagaimana dengan keliling? Keliling ini sebenarnya itu kita berjalan dari T ini ya. Nah, ini sebelah bawah ini. Terus yang sebelah kanan ini kita yang setengah lingkaran ini sampai ujung sini. Setelah itu dari yang bagian atas ini sampai ujung sini juga ya. Nah, ini turun ke bawah di bagian sebelah kiri setengah lingkaran, kembali sampai di titik ini. Nah, itu namanya keliling. Jadi memutari sebenarnya, mengelilingi, sederhananya seperti itu. Sehingga kalau mencari keliling daerah yang diarsir itu sebenarnya tinggal pertama kan di bawah 30 tadi ya. Nah, ditambah ini keliling setengah lingkaran yang sebelah kanan, ditambah di atas kan 30 juga ya cm. Nah, ini ditambah setengah keliling lingkaran sebelah kiri. Nah, kalau kita jumlahkan nih teman-teman, 30 tambah 30 tentunya 60. Nah, ini setengah keliling lingkaran sama setengah keliling lingkaran kan jadi keliling lingkaran penuh ya, jadi satu ya. Maka saya tuliskan K. Ini simbol lingkaran ya teman-teman. 0 ini. Nah, ini maka sama dengan ya tinggal 60 ditambah kalau keliling lingkaran karena diketahui diameter pakai D aja ya. Pi kali D. Atau kalau misalnya pakai ya 2PR boleh, tapi ini kita pakai diameter. Maka sama dengan di situ 60 ditambah napinya pakai 3,14 kali 20. Tentunya di situ 60 ditambah 62,8. Maka hasilnya 122,8 cm. Nah, itu merupakan keliling daripada lingkaran itu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, teman-teman, ini kita lihat di sini ada gambar seperti ini. Nah, ini juga ada PQ ini ya. Nah, yang merupakan diameter sebenarnya daripada lingkaran, setengah lingkaran ini yaitu 14 cm. Nah, di sini tentukan luas dan keliling daerah yang diarsir bila panjang PQ sama dengan 14 cm. Teman-teman, sebenarnya kalau PQ itu sebenarnya merupakan diameter ya. Nah, di sini kalau kita lihat, sebenarnya kalau luas, kalau yang daerah diarsir itu berarti luas tengah lingkaran yang besar itu dikurangi luas lingkaran kecil. Karena ini lingkarannya setengah lingkaran sama setengah lingkaran ya. Kalau digabung jadi satu lingkaran penuh sebenarnya itu. Seperti di awal tadi ya, digabung. Maka di sini sama dengan kita masukkan rumusnya, itu setengah kali PR kuadrat dikurangi, kalau luas lingkarannya sama ya, PR kuadrat. Nah, teman-teman, ini yang lingkaran kecil, kalau lingkaran besar jelas diameternya 14 tadi ya, yang lingkaran kecil, ini karena sekian ini, diameternya kan 7 itu, maka di sini jari-jarinya 3,5. Nah, seperti itu ya, karena dibagi dua untuk lingkaran kecil ya, teman-teman ya. Maka tinggal kita masukkan, berarti lingkaran besar dulu nih, berarti tinggal setengah kali 22 per 7. Nah, ini jari-jarinya lingkaran besar tentunya 7 ya, makanya kali 7 kali 7 dikurang 22 per 7. Nah, lingkaran kecilnya jari-jarinya 3,5 jadi itu ya. Maka tinggal kali 3,5 kali 3,5. Nah, ini 7 sama 7 bisa kita sederhanakan ya, habis ya. Temu satu-satu semua. Nah, di sini yang
22 sama angka 2 ini sama-sama dibagi 2, 2-nya ya habis, ketemu 1 ya, 2-2-nya ketemu 11. Makanya di sini kalau 11 kali 7, sebenarnya tinggal 1 kali 11 kali 7 itu ya, maka ketemu 77. Saya tuliskan dulu di sini. Nah, ini kita kurangi. Nanti dengan ini, kalau sekarang 3,5 sama 7 disederhanakan, tentunya dibagi 7 ya. 7 bagi 7 1 ya, kalau yang 3,5 dibagi 7 ya 0,5. Makanya di sini tinggal kita kalikan saja, teman-teman. Sebenarnya kalau 22 kali 0,5 kan 11 ya. Nah, itu 11 kali 3,5 tentu akan ketemu 38,5. Sehingga di situ luasnya itu 77 dikurang 38,5 ketemulah 38,5 cm persegi. Nah, itu untuk luasnya. Bagaimana dengan kelilingnya? Nah, keliling sebenarnya di sini itu keliling itu setengah lingkaran besar, teman-teman. Ditambah, nah ini digabung aja yang lingkaran kecilnya ini. Jadi keliling lingkaran kecil. Jadi penuh itu ya, sama seperti di awal tadi. Nah, maka di sini sama dengan kita tulis kelilingnya itu berarti setengah kali pi d. Ini kali kita gunakan pi sama diameter ya. Kalau misalkan kelilingnya pakai R ya 2 pi R. Ini pakai diameter ditambah pi d karena diketahui diameternya lebih enak pakai diameter. Maka tinggal setengah kali 22/7 kali 14, ini yang besar, diameternya 14 ya, ditambah 22/7 kali 7, diameter lingkaran yang kecil. Nah, teman-teman, ini 2 sama 7 ini kalau kita kalikan kan sama-sama 14 ya. Maka ini bisa kita hilangkan atau kita sederhanakan dengan ini habis ya. Ketemu tinggal 1 kali 22 kan. Pastinya ketemu 22 itu kan ya. Ini 7 sama 7 juga habis kita sederhanakan. Nah, berarti tinggal di situ kalau mencari keliling ya sebenarnya tinggal 22 ditambah 22 aja itu kan. Maka ketemu 44 cm. Nah, itu untuk keliling dan luas bangun yang diarsir. Kita lanjut teman-teman ke tipe soal yang selanjutnya. Ya, misalnya sini ada roda berjari-jari 14 cm menggelinding di jalan hingga panjang lintasannya 792 cm. Tentukan banyaknya putaran pada roda itu. Teman-teman, kalau diameter itu sama dengan 2R. Berarti karena situ jari-jarinya 14 ya. Berarti kali 2 kali 14 sama dengan 28 cm. Pakai jari-jari boleh, ini cuman biar mudah saja ngitungnya. Nah, kalau banyak putaran itu sebenarnya itu jarak tempuh dibagi keliling roda, teman-teman. Nah, kita tahu jarak tempuhnya kan 792 ya. Terus keliling roda itu kan, roda kan lingkaran ya. Berarti situ pi kali d. Tinggal kita masukkan 792 kita bagi. Di situ kan diameternya 28, makanya pi-nya pakai 22/7 ya teman-teman ya. 7 sama 28, ini bisa kita sederhanakan terlebih dahulu, sama-sama dibagi 7. 7-nya habis, 28-nya ketemu 4 ya. Tinggal 22 kali 4 tentunya akan ketemu 88. Maka di situ tinggal 792 kita bagi 88, ketemulah di situ 9. Nah, ini kalau kita simpulkan, jadi roda berputar sebanyak 9 kali putaran, teman-teman. Nah, itu kalau kita mencari banyaknya putaran. Nah, untuk tipe soal yang berikutnya di sini misalnya roda berdiameter 50 cm berputar sebanyak 1200 putaran. Tentukan jarak tempuhnya. Nah, kalau tadi banyak putaran, ini jarak tempuh. Jarak tempuh sebenarnya tinggal banyak putaran kita kali keliling roda atau keliling lingkarannya ya. Di sini tentunya banyak putarannya 1200. Nah, di situ diameternya karena 50 ya tinggal pi kali d ya teman-teman ya rumusnya ya. Supaya mudah saja menyelesaikan soal atau 2 PR juga boleh seperti yang tadi saya sampaikan. Maka di sini tinggal 1200 kali karena diameternya 50 berarti pakai 3,14 kali 50. Nah, di sini kalau sudah kita hitung tentunya akan ketemu 188.400 cm. Nah, atau kalau kita jadikan kilometer berarti kita bagi dengan 100.000 maka akan ketemu 1,884 km. Nah, kalau jadikan ke meter ya 1884. Nah, ini kalau jadikan kilometer jadi seperti itu. Baik teman-teman, demikian tutorial kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Banyak kesalahan mohon dimaafkan. Akhirnya sampai bertemu di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.